Dalam hidup, kita bertemu banyak orang. Ada yang hanya sekadar lewat. Ada yang menjadi teman. Ada yang menjadi sahabat. Ada juga yang datang untuk mengubah hidup kita. Tapi sebenarnya, apa perbedaan? Kenalan, kawan, teman, sahabat, rekan, kolega, rival, dan mentor. Kita bahas satu persatu. Pertama, kenalan. Kenalan adalah bentuk hubungan yang paling dasar dalam kehidupan sosial. Ini adalah tahap paling awal ketika dua orang mulai saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Biasanya, hubungan kenalan dimulai dari hal yang sangat sederhana. Kita mungkin hanya tahu nama seseorang, pernah bertemu sekali, atau sekadar pernah saling menyapa. Kenalan sering terjadi karena situasi tertentu. Misalnya, bertemu di sebuah acara, diperkenalkan oleh teman atau keluarga, atau pernah bekerja sama sebentar dalam suatu kegiatan. Pada tahap ini, hubungan belum tentu dekat. Belum ada kedalaman emosional atau kepercayaan yang kuat. Interaksi antara kenalan biasanya juga sederhana. Kadang hanya berupa senyuman, sapaan singkat, atau percakapan ringan. Namun meskipun terlihat sederhana, hubungan kenalan tetap penting. Banyak hubungan yang lebih dalam, seperti teman, sahabat, bahkan rekan kerja, seringkali berawal dari sebuah kenalan. Karena itu, jangan pernah meremehkan sebuah perkenalan kecil. Dari hal yang sederhana, bisa saja lahir hubungan yang bermakna di kemudian hari. Kedua, kawan. Kawan adalah hubungan yang sedikit lebih dekat dibandingkan kenalan. Jika kenalan hanya sebatas tahu atau pernah bertemu, maka kawan biasanya sudah memiliki aktivitas yang sering dilakukan bersama. Hubungan ini terbentuk karena adanya kebiasaan atau lingkungan yang sama. Kita mulai lebih sering berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama. Contohnya cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kawan nongkrong, yaitu orang yang sering berkumpul dan menghabiskan waktu santai bersama. Ada juga kawan satu komunitas, yaitu orang yang berada dalam kelompok kegiatan yang sama. Selain itu, ada kawan satu hobi. Sama-sama suka olahraga. Karena sering bertemu, hubungan kawan biasanya terasa lebih akrab dibandingkan kenalan. Percakapannya juga sudah lebih santai dan tidak terlalu formal. Namun, hubungan kawan belum tentu memiliki kedalaman yang kuat. Kita mungkin sering bersama, tetapi belum tentu saling memahami kehidupan pribadi masing-masing. Hubungan ini lebih banyak didasarkan pada kebersamaan dalam aktivitas, bukan pada kedekatan emosional yang dalam. Meskipun begitu, hubungan kawan tetap memiliki nilai penting. Banyak persahabatan yang kuat justru berawal dari hubungan kawan. Karena dari seringnya bertemu, bercanda, dan berbagi pengalaman bersama, perlahan hubungan itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketiga, teman. Teman adalah orang yang hubungannya sudah lebih dekat dibandingkan kawan. Jika dengan kawan kita sering melakukan aktivitas bersama, maka dengan teman kita sudah mulai berbagi cerita. Teman adalah orang yang bisa kita ajak berbicara lebih lama. Percakapannya tidak hanya tentang hal ringan, tetapi juga bisa menyentuh pengalaman hidup, perasaan, atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam hubungan pertemanan biasanya mulai muncul rasa saling peduli. Kita tidak hanya bertemu untuk bersenang-senang, tetapi juga saling membantu ketika salah satu membutuhkan. Teman juga biasanya memberikan rasa nyaman. Kita bisa menjadi diri sendiri tanpa merasa harus berpura-pura. Kita bisa tertawa bersama, berbagi cerita, bahkan saling memberi saran ketika menghadapi masalah. Namun, meskipun sudah cukup dekat, seorang teman belum tentu mengetahui semua sisi kehidupan kita. Masih ada batas-batas tertentu yang mungkin tidak kita ceritakan. Ada hal-hal yang tetap kita simpan untuk diri sendiri, atau hanya dibagikan kepada orang yang benar-benar sangat dekat. Karena itu, hubungan teman berada di tengah-tengah. Tidak lagi sekadar hubungan santai seperti kawan, tetapi juga belum sedalam hubungan sahabat. Meski begitu, peran teman dalam kehidupan tetap sangat penting. Seringkali temanlah yang menemani kita melalui berbagai fase kehidupan. Dan dari hubungan teman inilah, kadang muncul hubungan yang lebih kuat lagi, yaitu sahabat. Keempat, sahabat. Sahabat adalah hubungan yang lebih dalam daripada sekadar teman.
Jika teman adalah orang yang nyaman diajak berbagi cerita, maka sahabat adalah orang yang telah melewati banyak pengalaman hidup bersama kita. Hubungan sahabat biasanya tidak terbentuk dengan cepat. Ia tumbuh melalui waktu, melalui berbagai peristiwa, dan melalui berbagai keadaan yang pernah dilewati bersama. Sahabat bukan hanya hadir saat keadaan baik. Sahabat adalah orang yang tetap ada ketika kita sedang jatuh. Ketika kita menghadapi kesulitan, sahabat tidak menjauh. Mereka justru tetap duduk di samping kita, memberikan dukungan dan kekuatan. Seorang sahabat juga berani mengatakan kebenaran. Mereka tidak selalu mengatakan hal yang menyenangkan, tetapi mengatakan hal yang kita butuhkan untuk didengar. Kadang nasihat sahabat terasa keras, tetapi itu muncul karena kepedulian yang tulus. Hubungan sahabat juga ditandai dengan rasa percaya yang kuat. Kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Karena hubungan seperti ini tidak mudah terbentuk, sahabat biasanya tidak banyak jumlahnya. Dalam hidup seseorang, seringkali hanya ada beberapa orang yang benar-benar bisa disebut sahabat. Namun justru karena sedikit, kehadiran sahabat menjadi sangat berharga. Sahabat bukan hanya orang yang hadir dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang yang tetap tinggal, bahkan ketika banyak orang lain pergi. Kelima, rekan. Rekan adalah hubungan yang terbentuk karena adanya tujuan tertentu. Berbeda dengan teman atau sahabat yang terbentuk karena kedekatan pribadi. Hubungan rekan biasanya muncul karena kebutuhan untuk bekerja sama. Kita menjadi rekan ketika memiliki tanggung jawab atau kepentingan yang sama dalam suatu kegiatan. Contohnya sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada rekan kerja, yaitu orang yang bersama-sama menyelesaikan tugas di tempat kerja. Ada rekan proyek, yaitu orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau target yang sama dalam jangka waktu tertentu. Ada juga rekan organisasi, yaitu orang yang berada dalam satu kepengurusan atau kegiatan sosial yang sama. Dalam hubungan rekan, yang paling utama adalah kerja sama. Kita dituntut untuk saling mendukung agar tujuan bersama bisa tercapai. Bukan berarti hubungan rekan tidak bisa menjadi dekat. Kadang dari kerja sama yang intens, hubungan rekan bisa berkembang menjadi teman, bahkan sahabat. Namun pada dasarnya, hubungan rekan tidak selalu melibatkan kedekatan emosional yang dalam. Kita bisa bekerja dengan baik bersama seseorang tanpa harus mengetahui banyak hal tentang kehidupan pribadinya. Karena itu, hubungan rekan seringkali bersifat situasional. Hubungan bisa berubah atau berakhir ketika tujuan bersama telah selesai. Meski demikian, peran rekan tetap sangat penting. Banyak keberhasilan dalam hidup justru dicapai melalui kerjasama yang baik dengan para rekan. Keenam, kolega. Kolega adalah hubungan yang mirip dengan rekan, tetapi memiliki nuansa yang lebih formal dan profesional. Jika rekan bisa terbentuk dalam berbagai kegiatan, maka istilah kolega biasanya digunakan dalam lingkungan kerja atau dunia profesional. Hubungan kolega muncul karena adanya kesamaan bidang, tanggung jawab, atau peran dalam suatu pekerjaan. Kita bisa menyebut seseorang sebagai kolega ketika kita berada dalam profesi yang sama, bekerja dalam satu institusi, atau memiliki hubungan kerja yang saling berkaitan. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan profesional. Artinya, kita percaya bahwa kolega mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga komitmen, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selain itu, hubungan kolega juga sangat dipengaruhi oleh etika kerja, sikap saling menghargai, menjaga komunikasi yang sopan, serta memahami batasan profesional menjadi hal yang penting dalam hubungan ini. Berbeda dengan teman atau sahabat yang lebih banyak melibatkan perasaan, hubungan kolega lebih berfokus pada kinerja, reputasi, dan kontribusi dalam pekerjaan. Namun bukan berarti hubungan kolega harus selalu kaku. Dalam banyak situasi, hubungan kolega bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih akrab, dari saling bekerja sama, berbagi tantangan, dan mencapai tujuan bersama. Tidak jarang kolega berubah menjadi teman, bahkan sahabat. Meski begitu, dasar dari hubungan kolega tetaplah profesionalitas. Hubungan ini dibangun untuk menjaga kualitas kerja dan kepercayaan dalam lingkungan profesional. Karena itu, memiliki kolega yang baik seringkali menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan karier seseorang. Ketujuh,
Rival. Rival adalah orang yang menjadi pesaing dalam kehidupan kita. Persaingan ini bisa terjadi dalam banyak bidang, seperti pekerjaan, bisnis, olahraga, atau bahkan dalam mencapai tujuan pribadi. Ketika mendengar kata rival, banyak orang langsung berpikir tentang permusuhan. Padahal, rival tidak selalu berarti hubungan yang buruk. Dalam banyak situasi, keberadaan rival justru memberikan dampak yang positif. Rival dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik. Ketika kita melihat orang lain memiliki kemampuan yang kuat atau pencapaian yang tinggi, kita terdorong untuk meningkatkan usaha dan kualitas diri. Rival juga membuat kita terus berkembang. Tanpa adanya tantangan dari orang lain, kita mungkin merasa sudah cukup dan berhenti berusaha lebih keras. Persaingan yang sehat dapat meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan ketahanan mental. Kita belajar untuk tidak mudah puas, belajar memperbaiki kesalahan, dan belajar menghadapi tekanan. Namun penting untuk diingat, rivalitas yang baik adalah rivalitas yang tetap menjaga etika, tidak menjatuhkan, tidak merugikan, dan tidak menghilangkan rasa hormat. Dalam beberapa situasi, rival bahkan bisa berubah menjadi teman, karena dari persaingan, muncul saling pengertian terhadap perjuangan masing-masing. Kadang tanpa rival, kita tidak akan berkembang sejauh yang kita bayangkan. Justru dari persaingan itulah kita menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Kedelapan, mentor. Mentor adalah orang yang membantu kita berkembang dalam kehidupan. Hubungan dengan mentor biasanya terbentuk karena adanya kebutuhan untuk belajar, mendapatkan arahan, atau memahami suatu bidang dengan lebih baik. Seorang mentor tidak selalu hadir sebagai teman, namun perannya sangat penting karena ia memberikan pandangan, bimbingan, dan pengalaman yang mungkin belum kita miliki. Mentor biasanya membantu kita dengan memberikan arahan. Arahan ini bisa berupa nasihat tentang langkah yang harus diambil, keputusan yang perlu dipertimbangkan, atau cara menghadapi tantangan. Selain itu, mentor juga membagikan pengalaman hidupnya. Dari pengalaman tersebut, kita bisa belajar tanpa harus selalu mengalami semua kesalahan sendiri. Dengan adanya mentor, kita seringkali dapat menghindari kesalahan yang sama. Kita menjadi lebih siap menghadapi risiko, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih percaya diri dalam melangkah. Hubungan mentor tidak selalu sangat dekat secara emosional. Kadang interaksi hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti saat meminta saran atau bimbingan. Namun meskipun tidak selalu sering bertemu, pengaruh mentor dalam hidup bisa sangat besar. Satu nasihat yang tepat dari seorang mentor dapat mengubah cara berpikir, arah tujuan, bahkan masa depan seseorang. Karena itu, memiliki mentor yang baik adalah salah satu hal yang sangat berharga dalam perjalanan hidup. Mereka bukan hanya membantu kita mencapai tujuan, tetapi juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih matang,